Anda banyak masalah, butuh dukungan doa, ikuti Menara Doa Gereja Jemaat Kristus Indonesia Sunter setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 18 lewat Zoom dengan meeting ID 488-317-1824. Kami siap membantu Anda dalam doa. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi episode 231 dengan tema kebutuhan jasmani. Firman Tuhan dari Markus 6 ayat 30 sampai 44 dengan nats ayat 36 sampai 37 yang berbunyi, "Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar sini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Saudara, setelah usai pelayanan hingga malam hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya masih bersama dengan orang banyak yang besar jumlahnya. Markus 6 ayat 31 mengatakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya belum makan karena kesibukan melayani begitu banyak orang. Jika mereka sendiri belum makan, maka orang banyak yang mengikuti Yesus mengalami hal yang sama. Ternyata Yesus dan murid-muridnya peka akan kebutuhan jasmani mereka. Akhirnya mereka harus mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan jasmani orang banyak. Tuhan Yesus berkata, "Kamu harus memberi mereka makan," membuat terkejut murid-muridnya. Mengapa? Karena sesuatu yang mustahil menurut akal pikiran manusia memenuhi kebutuhan manusia saat itu. Pertama, mereka tidak punya uang untuk membeli makanan sebanyak itu. Jika satu bungkus makanan seharga 20.000, maka diperlukan uang 100 juta rupiah. Itu hanya untuk 5.000 laki-lakinya saja. Kedua, jika mereka punya uang pun tidak mungkin tukang masak bisa menyediakan makanan begitu cepat untuk banyak orang. Tetapi cara Tuhan bukanlah seperti yang dipikirkan manusia. Pertama kali Tuhan Yesus menanyakan berapa kemampuan yang ada pada murid-muridnya. Murid-muridnya tidak punya makanan, tetapi Andreas menemukan ada seorang anak kecil yang mau memberikan miliknya, yaitu 5 roti jelai dan 2 ekor ikan dalam Yohanes 6 ayat 8-9. Tuhan Yesus tidak menuntut sesuatu yang tidak dimiliki orang percaya, tetapi Yesus menuntut pengorbanan semaksimal mungkin untuk memberkati mereka. Ada bagian yang harus dilakukan orang percaya dan ada bagian yang Tuhan lakukan. Ini membutuhkan iman yang sungguh dalam prakteknya. Kemudian Yesus lewat murid-muridnya menyuruh orang banyak duduk dan membuat kelompok dalam Lukas 9 ayat 14. Lalu mengangkat roti dan ikan itu dan mengucap syukur dan berkat. Kemudian roti itu dipecah-pecahkan dan diberikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Murid-muridnya hanya taat saja kepada perintah Yesus. Ternyata roti dan ikan yang dibagi-bagikan mencukupi kebutuhan 5.000 orang laki-laki ditambah wanita dan anak-anak. Bagaimana terjadinya tidak diketahui, tetapi setelah mereka makan sampai kenyang sisanya 12 bakul. Ternyata pelayanan Yesus dapat menjangkau rohani dan jasmani. Bukan saja pemulihan rohani dan jiwa, tetapi juga kebutuhan jasmani, yaitu makanan. Seharusnya pelayanan orang percaya saat ini juga melakukan hal yang demikian, sehingga orang secara utuh atau holistik dipulihkan. Jangan takut Anda tidak mampu. Dimulai dari persembahan seberapapun yang Anda miliki, Tuhan akan melipat gandakan. Selamat mencoba dan melayani. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kisah ini membuat kami terbuka bahwa mujizat-Mu masih ada sampai sekarang, dan Engkau sangat memperhatikan kebutuhan jasmani manusia. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau Engkau memakai kami untuk menjadi saluran berkat, dan Tuhan akan lipat gandakan untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.